Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas, Telaga Bidadari. Dahulu kala ada seorang pemuda yang tampan dan gagah. Ia bernama Awang Sukma. Awang Sukma mengembara sampai ke tengah hutan belantara. Ia tertegun melihat aneka macam kehidupan di dalam hutan. Ia membangun sebuah rumah pohon di sebuah dahan pohon yang sangat besar. Kehidupan di hutan rukun dan damai. Setelah lama tinggal di hutan, Awang Sukma diangkat menjadi penguasa daerah itu dan bergelar Datu. Sebulan sekali Awang Sukma berkeliling daerah kekuasaannya dan sampailah ia di sebuah telaga yang jernih dan bening. Telaga tersebut terletak di bawah pohon yang rindang dengan buah-buahan yang banyak. Berbagai jenis burung dan serangga hidup dengan riangnya. Alangkah indahnya telaga ini. Ternyata hutan ini menyimpan keindahan yang luar biasa, gumam Datu Awang Sukma. Keesokan harinya, ketika Datu Awang Sukma sedang meniup serulingnya, ia mendengar suara riuh rendah di telaga. Di sela-sela tumpukan batu yang bercelah, Datu Awang Sukma mengintip ke arah telaga. Betapa terkejutnya Awang Sukma ketika melihat ada 7 orang gadis cantik sedang bermain air. Mungkinkah mereka itu para bidadari? Pikir Awang Sukma. 7 gadis cantik itu tidak sadar jika mereka sedang diperhatikan dan tidak menghiraukan selendang mereka yang digunakan untuk terbang. Bertebaran di sekitar telaga. Salah satu selendang tersebut terletak di dekat Awang Sukma. Wah, ini kesempatan yang baik untuk mendapatkan selendang di pohon itu, gumam Datu Awang Sukma. Mendengar suara dedaunan, para putri terkejut dan segera mengambil selendangnya masing-masing. Ketika ketujuh putri tersebut ingin terbang, ternyata ada salah satu seorang putri yang tidak menemukan pakaiannya. Ia telah ditinggal oleh keenam kakaknya. Saat itu, Datu Awang Sukma segera keluar dari persembunyiannya. "Jangan takut Tuan Putri, hamba akan menolong asalkan Tuan Putri sudi tinggal bersama hamba," bujuk Datu Awang Sukma. Putri bungsu masih ragu menerima uluran tangan dari Datu Awang Sukma. Namun karena tidak ada orang lain, maka tidak ada jalan lain untuk putri bungsu kecuali menerima pertolongan Awang Sukma. Datu Awang Sukma sangat mengagumi kecantikan putri bungsu. Demikian juga dengan putri bungsu. Ia merasa bahagia berada di dekat seorang yang tampan dan gagah perkasa. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi suami istri. Setahun kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik yang diberi nama Kumalasari. Kehidupan keluarga Datu Awang Sukma sangatlah bahagia. Namun pada suatu hari, seekor ayam hitam naik ke atas lumbung dan mengais padi di atas permukiman lumbung. Putri bungsu berusaha mengusir ayam tersebut. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah bumbung bambu yang tergeletak di bekas kaisan ayam. Apa kira-kira isinya? Pikir putri bungsu.
Ketika bumbung dibuka, putri bungsu terkejut dan berteriak gembira. "Ini selendangku," seru putri bungsu. Selendang itu pun didekapnya erat-erat. Perasaan kesal dan jengkel tertuju pada suaminya, tetapi ia pun sangat sayang pada suaminya. Akhirnya putri bungsu membulatkan tekadnya untuk kembali ke kayangan. "Kini saatnya aku harus kembali," katanya dalam hati. Putri bungsu segera mengenakan selendangnya sambil menggendong bayinya. Datu Awang Sukma terpana melihat kejadian tersebut. Ia langsung mendekat dan meminta maaf atas tindakan yang tidak terpuji, yaitu menyembunyikan selendang putri bungsu. Datu Awang Sukma menyadari bahwa perpisahan tidak bisa dielakkan. "Kanda, Dinda mohon, peliharalah Kumalasari dengan baik," kata putri bungsu kepada Datu Awang Sukma. Pandangan Datu Awang Sukma menerawang kosong ke angkasa. "Jika anak kita merindukan Dinda, ambillah 7 biji kemiri dan masukkan ke dalam bakul yang digoncang-goncangkan dan iringilah dengan lantunan seruling. Pasti Dinda akan segera datang menemuinya," ujar putri bungsu. Putri bungsu segera mengenakan selendangnya dan seketika terbang ke kayangan. Datu Awang Sukma sedih dan bersumpah untuk melarang anak keturunannya memelihara ayam hitam yang dia anggap membawa malapetaka. Kisah Abu Nawas selanjutnya adalah pesan bagi para hakim. Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Syekh Maulana. Pada suatu hari bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah Sultan Raja Harun ar-Rasyid untuk mengubur jenazah ayahnya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan qadhi atau hakim Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Maka Sultan Raja Harun ar-Rasyid bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi qadhi atau hakim atau penghulu, menggantikan kedudukan bapaknya. Namun demi mendengar rencana sang sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggangi kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu ia mengajak anak-anak bermain Rabbana dan bersukacita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan dan perbuatan Abu Nawas itu. Mereka menganggap bahwa Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun ar-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya
jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." "Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap sultan?" kata wazir. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," sergah Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Dengan geram, Sultan berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo, pergi ke sana ke rumah Abu Nawas. Bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana dan dengan paksaan Abu Nawas dihadirkan di hadapan Raja Harun ar-Rasyid. Namun lagi-lagi di depan raja, Abu Nawas berlagak gila, bahkan tingkahnya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur baginda raja. "Ya baginda raja, tahukah Anda?" "Apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar kau, menghina aku Nawas." "Tidak baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali. Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh baginda, maka engkau berkata, 'Aku bagi dua. Engkau satu bagian, aku satu bagian.' Nah, sekarang mana bagianku itu?" "Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah baginda yang diberikan kepadaku tadi?" "Iya tentu, itu kan sudah merupakan perjanjian kita." "Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian." "Wan, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari baginda raja." Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar, lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelengar, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun ar-Rasyid. "Ya tuanku, Shalom. Ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukuli hamba
sebanyak 25 kali tanpa suatu alasan dan kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda. Baginda Raja Harun ar-Rasyid segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah engkau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Berkata Abu Nawas, "Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu," tanya Baginda. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untukku. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda. "Benar tuanku," jawab penunggu pintu gerbang, "tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan." "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," sahut Baginda. "Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narget, suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan memenjarakanmu." "Ampun tuanku," sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Sejenak Baginda melenggak terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, jangan khawatir kau Abu Nawas." Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati riang gembira. Tetapi sesampainya di rumah, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai hakim?" Wazir atau Perdana Menteri berkata, "Melihat kondisi dan keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi hakim." Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila. Karena itu dia tak layak menjadi hakim. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari hakim yang lain saja." Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun ar-Rasyid mengangkat orang lain menjadi hakim atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon,
dalam suatu pertemuan besar ada seorang bernama Fulan yang sejak lama berambisi menjadi seorang hakim. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi hakim. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi hakim kepada Baginda Raja, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar si Fulan diangkat menjadi hakim, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus si Fulan yang menjadi hakim? Kenapa tidak yang lain saja? Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya seperti ini, wahai sahabat. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah. Berkata ayahnya, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum. Sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kau cium?" "Benar Bapak." "Ceritakan dengan sejujurnya, baunya kedua telingaku ini." "Aduh Pak, sungguh mengherankan. Telinga Bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tetapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk." "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa menjadi seperti itu?" "Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini." Maka berceritalah Syekh Maulana Bapak Abu Nawas. "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi hakim atau penghulu. Jika kelak kau suka menjadi hakim, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi hakim, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai hakim oleh Sultan Harun ar-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun ar-Rasyid pasti tetap memilihmu sebagai hakim." Nah, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi seorang hakim. Seorang hakim atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi hakim, namun dia sering diajak konsultasi oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk memutuskan suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal itu. Kisah selanjutnya, semut dan belalang yang malas. Di sebuah hutan tinggallah sekelompok semut rang-rang. Mereka bekerja keras siang dan malam dengan rajin dan tanpa kenal lelah, saling menolong dan bergantian satu sama lain. Itu semua mereka lakukan demi kesejahteraan kelompok mereka. Di tepi hutan itu juga tinggal berbagai serangga lainnya. Mereka juga bekerja dengan giat sebagaimana pekerjaan masing-masing. Ada si kemangga, seekor laba-laba yang berprofesi sebagai penemuan yang handal. Dia menemui berbagai kain sutera,
yang indah dengan jaringnya untuk dijual dan dapat digunakan sebagai mantel oleh para serangga lain. Lalu ada si Lipan, si kaki seribu. Dia bekerja mengantar para serangga ke tempat tujuan mereka dengan cepat, dan masih banyak lagi serangga-serangga lain dengan pekerjaan yang beragam. Tapi ada satu serangga yang sangat malas. Dia adalah cengcorang, si belalang sembah. Dia memiliki keinginan dan cita-cita yang tinggi, tapi dia hanya suka berhayal dan bermimpi tanpa mau bekerja keras dan berusaha. Dia sangat yakin akan kemampuannya dan yakin akan berhasil, sehingga pekerjaannya sehari-hari hanya berhayal dan mencoba menulis lirik-lirik lagu dan bernyanyi dengan biolanya. Tentu saja karena dia bercita-cita menjadi seekor belalang pemusik yang terkenal. Tetapi terkadang keyakinan yang dia miliki tak diimbangi dengan bakat yang cukup dan tak mau menerima masukan dari orang lain. Dia merasa tak ada yang lebih tahu akan musik atau masa depannya, sehingga dia tak pernah mau menerima petuah nasihat dari binatang lainnya. Waktu pun terus berlalu dan musim terus berganti. Tak terasa musim gugur telah hampir sirna dan mendekati musim dingin. Para semut dan binatang lain tengah giat bekerja keras untuk menyiapkan makanan sebagai persiapan di musim dingin. Tak terkecuali para semut. Para semut memang terkenal serangga yang paling rajin. Meski pekerjaannya mereka hanya sebagai pengangku barang, mereka sangat giat bekerja dan bergotong royong dan selalu saling menolong. Sedangkan si belalang masih saja asik dengan biolanya, tanpa satu lagu pun yang dapat ia ciptakan. Hai belalang, apakah kau tidak bekerja untuk persiapan di musim dingin? Tanya seekor semut pada suatu hari. Apa yang kau tahu? Kau itu tak sepintar aku. Aku ini adalah serangga yang memiliki bakat, ditakdirkan sebagai musisi besar. Tak seperti semut sepertimu yang ditakdirkan sebagai kuli dan orang kecil. Dasar tak berguna. Hahaha, kata belalang dengan sombongnya. Tapi tanpa persiapan, kau akan kesulitan menghadapi musim dingin. Musim dingin sebentar lagi datang. Jika kau kurang persiapan, kau bisa kelaparan dan kau bisa mati. Aku hanya mencoba untuk menasehati dan memperingatimu, kawan, kata si semut itu dengan sabar. Jangan kau panggil aku dengan sebutan kawan, karena aku tak sudi berkawan dengan kasta rendah sepertimu. Dan calon orang besar sepertiku ini juga tak butuh nasihat dari semut sepertimu. Sekarang pergi kau. Kau mengganggu konsentrasiku dalam menciptakan lagu. Dengan nada kasar, si belalang mengusir semut yang baik hati itu. Akhirnya, semut itu pun kemudian meninggalkan si belalang dengan hati yang sangat kecewa. Nasihat baiknya sama sekali tak dianggap. Malah si semut dicaci maki, dihina dengan semena-mena, hingga semut itu pun merasa sakit hati. Akhirnya musim dingin pun tiba. Para serangga dan hewan-hewan lain tengah berhenti dari pekerjaannya dan tinggal di rumah mereka dengan nyaman. Dengan perbekalan yang cukup, mereka tak khawatir lagi dalam melalui musim dingin yang cukup panjang. Tapi nasib sebaliknya dialami oleh si belalang. Dia kelaparan dan mengemis makanan dari satu tempat ke tempat lain untuk bertahan hidup. Dia juga tak memiliki tempat tinggal, sehingga dia harus tidur di sembarang tempat.
dan melawan hawa dingin yang menusuk tulang belulang. Hingga pada suatu hari sampailah dia di rumah si semut yang dulu dia hina dan dia ejek. "Hai semut, sahabatku, aku kelaparan. Maukah kau berbagi sedikit makanan untukku?" kata si belalang memelas. "Maaf, aku tak punya sahabat seorang pengemis sepertimu. Makananku hanya cukup untuk keluargaku sendiri." "Memang makananmu di mana kok sampai kau mengemis?" tanya si semut. Sebenarnya dia mengenali belalang itu, tapi karena rasa sakit hatinya dia acuh dan pura-pura tak mengenalinya. Maaf sahabatku, selama musim dingin dan musim gugur aku sibuk menulis lagu, sehingga aku tak sempat mencari bekal makanan," jawab si belalang. "Apa kau sudah bisa menulis lagumu?" tanya si semut lagi. "Aku sudah menghasilkan sebuah lagu," jawab si belalang dengan tersenyum dan sedikit bangga. "Nah, kalau kau begitu, waktunya sekarang kamu memainkan lagu ciptaanmu dan menari-nari dengan riang. Semoga saja lagu itu bisa membuatmu kenyang," kata si semut sambil menutup pintu rumahnya. Si belalang hanya dapat berdiri tertegun di depan pintu. Dia menyesal dengan segala perbuatan dan sifat buruknya di masa lalu. Dia sangat menyesal dulu dia sangat angkuh, sombong, takabur, dan suka merendahkan orang lain. Kini giliran baginya untuk direndahkan oleh orang yang dulu pernah dia hina. Tapi dia sadar penyesalan kemudian tiada berguna. Dan mulai saat itu si belalang belajar banyak hal, dan dia berjanji akan berusaha menjadi lebih baik dan memperbaiki sifat-sifat buruknya, dan akan giat bekerja daripada banyak berhayal.